Pemirsa, di Tipiter, Barreskrim Polri menggelar konferensi pers terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi. Selengkapnya akan disampaikan rekan Maulana Iqbal bersama juru kamera Rian langsung dari gedung Barreskrim Polri Jakarta. Selamat siang Iqbal, apa hasil penyidikan Polri soal penyalahgunaan tabung gas LPG 3 kg? Ya, selamat siang Helmut dan juga pemirsa. Baru saja tadi selesai dilaksanakan konferensi pers sekitar pukul 10 pagi tadi terkait tentang penyalahgunaan LPG bersubsidi, yang mana memang disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, bahwasanya terdapat dua lokasi yang diungkap oleh Barreskrim Polri, yakni di Kecamatan Telagasari Karawang dan di Kecamatan Banyumanik Semarang. Di mana dari hasil penangkapan tersebut ditetapkan sebanyak 4 orang, yakni 1 orang di Karawang dengan inisial T dan 3 orang lainnya di Semarang, yakni A, DS dan juga KKI. Adapun memang kronologis dari penangkapan ini berawal dari adanya laporan masyarakat terkait tentang kelangkaan gas di wilayah tersebut, baik itu di Karawang maupun di Semarang. Sehingga pihak kepolisian menelusuri dan melakukan penyelidikan terkait tentang hal tersebut, dan ditemukannya bahwasanya di daerah Karawang terdapat satu gudang atau satu tempat distribusi yang digunakan oleh tersangka T ini untuk memindahkan hasil dari 3 kg gas bersubsidi ke 12 kg gas yang dijual secara umum. Dan selain itu juga hal serupa terjadi di Semarang, yakni tepatnya di gudang pangkalan atau penyalur, di mana milik seorang berinisial A ini juga melakukan hal serupa, yakni memindahkan isi dari gas subsidi 3 kg ke gas 12 kg. Dan selain itu juga yang menarik adalah di pangkalan atau gudang pangkalan milik A yang berada di Semarang ini sebenarnya sudah dicabut izin usahanya pada tahun 2020 dikarenakan pernah menjual barang-barang atau migas yang berada di atas HET, sehingga ini menyalahi aturan dan dicabut izin usahanya. Namun demikian, seperti yang kita ketahui, gudang dari penyimpanan di Semarang ini justru masih beroperasi sampai dengan tahun 2025 dengan melakukan modus yakni pemindahan gas subsidi ke gas 12 kg. Dan dari hasil penyelidikan pihak kepolisian ini di dua perkara yang berbeda, di mana pada perkara atau LP nomor 42 yang berada di Karawang ini sudah dilakukan pemeriksaan 7 orang saksi. Sementara untuk laporan nomor 46 yang berada di Semarang ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 12 saksi. Dan selain itu juga penyidik menyita sejumlah barang bukti, di mana di wilayah Karawang sendiri disita sebanyak 386 tabung gas dan 20 regulator yang dimodifikasi, di mana hal ini digunakan para pelaku atau tersangka ini untuk memindahkan gas subsidi ke gas 12 kg. Dan selain itu di Semarang sendiri disita sebanyak 4.109 tabung gas dan 10 selang regulator modifikasi yang juga berfungsi serupa, yakni untuk memindahkan gas subsidi di tabung 3 kg ke tabung 12 kg. Adapun berdasarkan perhitungan sementara dan keterangan dari para tersangka, ini kerugian untuk laporan nomor 42 di Karawang, kerugiannya mencapai 106 juta rupiah. Sementara untuk kerugian di Semarang sendiri, ini diperkirakan mencapai 5 miliar rupiah, mengingat bagaimana besarnya gudang penyimpanan, juga banyaknya tabung gas yang tersedia di wilayah tersebut, Helmut. Oke, Iqbal, bagaimana dengan koordinasi Polri serta stakeholder terkait kasus ini? Ya, tadi juga memang didatangkan juga perwakilan dari Direktorat Minyak dan Gas ini dari Kementerian SDM ini untuk melihat langsung bagaimana proses konferensi pers berjalan, dan memang disampaikan juga bahwasanya mulai dengan sampai saat ini dan seterusnya ini akan dilakukan pengetatan koordinasi, yakni berupa tindakan tegas yang akan diberikan oleh Kementerian SDM
atau kementerian terkait ini terkait dengan penyaluran atau distribusi dari gas subsidi. Dan apabila nantinya ditemukan pelanggaran atau pidana dalamnya, ini harus diberhentikan atau diberikan sanksi tegas dengan dicabut izin usahanya. Sementara pihak kepolisian juga masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan dari hasil perkara ini. Selain itu juga pihak kepolisian membuka apabila nantinya masyarakat maupun masyarakat umum ini bisa memberikan laporan terkait tentang penyalahgunaan LPG subsidi yang terjadi di wilayahnya, Helmut. Baik, terima kasih laporannya rekan Iqbal dan juru kamera Rian langsung dari gedung Barreskrim Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali.